matang nahipas, maringan madiabat rohana ia. Asini roha marihamu dohot dame na siya debata amata, doho siya anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Tabi parforasan manugut madihita manginang, dongan na hinakolongan, jalan na pinasupasu di Tuhatta Yesus Kristus, salam sehat. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan di dalam persekutuan kita di hari yang indah ini, tertulis dalam Evangelium Matius pasal 26, ayat yang ke-41. Demikian kebenaran firman. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Demikian kebenaran firman. Saudaraku yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah amanginang saudara-saudara yang kekasih merasa frustasi menghadapi kelemahan-kelemahan dari kedagingan kita? Pernahkah kita bertekad untuk tidak lagi menyerah kepada dosa? Tentu yang secara khusus seringkali menjerumuskan kita. Namun pada akhirnya lagi-lagi kita terjatuh ke dalam lubang yang sama ketika godaan itu muncul. Pernahkah kita mengalami sebuah pemulihan ketika mengikuti retreat ataupun yang lainnya? Namun setelah kita kembali jatuh pada kebiasaan buruk yang lama, seakan-akan ada istilah berkata, gereja dijadikan sebagai mesin cuci. Saudaraku yang kekasih, kita semua pernah mengalami atau pernah seperti yang terjadi di atas tadi. Tidak hanya kita, bahkan para rasul pun pernah mengalaminya. Petrus misalnya, ia baru saja bersumpah untuk tidak pernah menyangkal Yesus, sebab dia berkata, kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Matius 26 ayat 35. Tetapi beberapa saat kemudian ia terjatuh, bahkan melakukannya berkali-kali. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak mengenal orang itu. Ayat yang ke-72. Paulus pernah juga mengalami peresahan seperti itu. Dikatakan dalam Roma 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang ku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Betapa sulitnya menundukkan diri kita meski kita sudah bertekad penuh untuk berubah. Bagaikan menyusun bangunan dengan kartu, sedikit tersentuh saja atau tertiup angin, kartu-kartu itu bisa rontok kembali. Atau seringkali kita seperti tikus yang terus saja terjebak dalam perangkap tikus dengan umpan yang memikat daging kita. Kita memang merupakan pribadi yang sangat rentan, sebab Alkitab berkata, roh memang penurut, tapi daging lemah. Tuhan Yesus tahu persis bahwa itulah kelemahan yang menjadi masalah bagi semua umat manusia. Ketika di Taman Getsemani, sesaat sebelum Yesus ditangkap, kita menyaksikan gambaran rentannya manusia yang dikuasai kedagingannya. Berkali-kali Yesus mendapati murid-muridnya sulit berjaga. Mereka lengah dan kembali tertidur. Tidak sanggup berjaga bahkan 1 jam sekalipun. Di sanalah Yesus mengingatkan para muridnya dengan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yesus tahu bahwa para murid ini rentan akan godaan. Dia tahu betapa lemahnya daging mereka, sehingga lewat daging itu mereka akan terus-menerus dikalahkan jika mereka tidak terus berusaha untuk menguatkan roh mereka melalui doa. Ini adalah peringatan yang berlaku bukan saja kepada para murid di masa itu, tetapi terlebih kepada kita semua, kepada amanginan, kepada saya di hari-hari ini. Betapa banyaknya godaan yang menyerang kita yang rentan ini dari berbagai sisi. Media massa, hiburan, pertemanan, lingkungan, gaya hidup, dan lain-lain. Semua itu bisa dengan mudah membawa berbagai godaan yang siap untuk menjatuhkan kita lagi dan terus menerus. Berbagai aspek kehidupan kita ini sering tidak lagi dipisahkan dari kita, sehingga semakin besar pula resiko untuk kita kembali jatuh meski kita sudah membulatkan tekad secara sungguh-sungguh untuk berubah. Roh itu penurut, namun kedagingan kita
yang seringkali menjadi titik lemah untuk diserang. Dan lewat kelemahan daging inilah akhirnya seluruh diri kita, tubuh, daging, jiwa, dan roh lagi-lagi harus menyerah pada godaan yang berujung kepada dosa. Itulah sebabnya Rasul Paulus juga mengingatkan dengan jelas pentingnya sebuah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, agar kita mampu mengatasi keinginan daging. Kita baca dalam Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayat 26. Dikatakan demikian. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali melakukannya apa yang kamu kehendaki. Adalah penting bagi kita untuk menyalipkan daging lengkap dengan segala hawa nafsu dan keinginan yang meliputinya. Ayat yang ke-24. Roh Allah sebenarnya sudah memberikan kepada kita sebuah hidup yang baru. Oleh sebab itu, jangan kita beri kesempatan lagi kepada daging untuk menguasainya. Ayat 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dalam 1 Korintus 7 ayat 29a dikatakan, saudara-saudara, inilah yang kumaksud, yaitu waktu telah singkat. Sesungguhnya, waktu sudah sangat singkat. Oleh karena itu, kita harus terus berjaga-jaga dengan serius. Lukas 12 ayat 35 berkata, hendaklah pinggangmu tetap berikat dengan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kita hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, laksana seorang perwira yang taat kepada komandannya, dan terus menjaga agar roh kita telah menyala-nyala, laksana pelita yang bersinar terang. Dalam kitab Yudas dikatakan, Tuhan memberikan kepada kita nasihat agar mampu mengatasi keinginan daging. Dikatakan, akan tetapi, kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus, peliharalah dirimu. Demikianlah dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan Yesus Kristus yang hidup, yang kekal. Yudas 1 ayat 20 sampai dengan ayat 21. Membangun diri dengan dasar yang kuat di atas dasar iman, berdoa dalam Roh Kudus, dan senantiasa tekun memelihara diri. Tuhan tahu bahwa kedagingan kita begitu piawai untuk mengalir dengan aliran kebiasaan dunia. Dia tahu permasalahan kita yang terutama. Walaupun roh kita sudah dilahirkan baru yang mampu menjangkau Tuhan, namun daging kita juga tidak kalah terlatih untuk selalu cenderung mengembalikan kita kepada hawa nafsu duniawi dan keinginan yang menjatuhkan kita kembali ke dalam dosa. Karena itu, kita sering dianugerahkan penolong, yaitu Roh Kudus, yang dapat membimbing roh kita agar dapat berkuasa dalam diri kita untuk melebihi kedagingan. Tanpa itu, kita akan terus-menerus kalah oleh hal-hal yang meliputi daging. Biarlah roh yang berkuasa dalam hidup kita. Berdoalah dalam roh. Itulah senjata yang ampuh untuk mengatasi semua keinginan daging. Berdoa dalam roh akan selalu mampu untuk menguatkan roh kita, terus membangun diri kita hingga kita mampu mengatasi segala kelemahan kita atau menaklukkan segala keinginan daging. Bahkan doa dalam roh juga mampu menyampaikan berbagai hal yang tidak terucapkan. Dikatakan dalam Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Inilah merupakan anugerah dari Tuhan agar kita mampu mengatasi segala kelemahan yang paling utama dalam diri kita yang bisa memisahkan kita daripadanya. Tuhan tidak mau satupun dari antara kita binasa. Dia rindu kita semua selamat dan berada bersama dengannya di kerajaan kelak. Dan Roh Kudus hadir untuk membimbing kita senantiasa hingga kerinduan Tuhan itu bisa terjadi atas kita semua. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, betapa pentingnya membuka hubungan dengan Tuhan melalui roh di dalam doa. Tidak heran jika Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. 1 Korintus 14 ayat yang ke-18. Berbahasa roh dalam hal ini bukanlah glosolalia atau bahasa yang tidak dimengerti oleh orang. Itu sesungguhnya merupakan sarana ampuh yang disediakan Tuhan kepada manusia. Jika kita memiliki karunia untuk
berdoa kepada Tuhan, pergunakanlah itu sebaik-baiknya. Tapi jika kita belum, tetaplah biarkan diri kita dipimpin sepenuhnya oleh roh Allah. Berdoalah dalam roh, sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 23-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah apa? Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembahan-penyembahan demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan diikuti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 21. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang-orang kudus. Bukan hanya berdoa bagi diri kita sendiri, tetapi juga untuk seluruh umat Tuhan, agar kita semua saling dikuatkan. Godaan itu pasti akan selalu datang, Amang Inang. Itu tidak bisa kita hindari, namun bisa saja kita atasi. Jangan tertidur, tapi tetaplah berjaga-jaga dan sadar. 1 Tesalonika 5 ayat 6. Selalu tekun untuk berjaga-jaga dan berdoa, dan dilengkapi diri dengan kita senantiasa dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Pastikan bahwa roh kita cukup kuat untuk mengatasinya. Dikatakan dalam Roma 8 ayat 26, dengan melekat kepada Tuhan setiap saat, rohnya akan menolong kita dan dapat menguatkan kita menghadapi setiap pencobaan yang ada. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Saudaraku yang kekasih dan yang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bertumbuhlah dalam roh agar kedagingan yang lemah tidak menguasai kita. Bertumbuhlah dalam roh agar kedagingan yang lemah tidak menguasai kita. Saudaraku, Tuhan memberkati saudara dengan melimpahkan segala kebaikan dalam hidup saudara. Amin. Kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati kamu kini dan sampai selama-lamanya. Amin.